Pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan digelar pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini akan menjadi penentu siapakah pemimpin negara Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kita bebas memilih, berpendapat, dan menjagokan pilihan masing-masing. Namun tetap harus fair play, suportif, dan menjunjung tinggi demokrasi. Pada Pilpres kali ini, siapapun capres yang akan maju dan memimpin negara ini, dialah presiden pilihan rakyat Indonesia yang mampu mengemban tugas negara dan mendengar seluruh aspirasi rakyatnya. Demokrasi adalah hak asasi untuk setiap orang di seluruh dunia. Masyarakat Indonesia telah mempersiapkan diri untuk pemilu 2014. Mari kita temui Bapak Hendra, Ketua KPPS di TPS 03, untuk tahu bagaimana KPPS bekerja dan seperti apa persiapan yang harus dilakukan di TPS. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, keriuhan suasana TPS yang sedang mempersiapkan berbagai kelengkapan atribut di TPS. Beberapa warga dapat ikut membantu panitia. Anggota KPPS sebanyak 7 orang yang terdiri dari seorang ketua, merangkap anggota, dan 6 anggota serta dibantu oleh 2 orang petugas Linmas. KPPS mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Bapak Hendra selaku Ketua KPPS sibuk memantau dan mengarahkan tugas para staf di TPS. Inilah tampilan denah TPS yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meja pendaftaran menempati posisi paling dekat pintu masuk untuk mencatat kehadiran pemilih. Berikutnya adalah meja Ketua KPPS yang diisi oleh Ketua KPPS dan 2 orang anggota. Tempat duduk pemilih, 4 bilik suara tempat pemilih menyalurkan hak suaranya. Kotak tempat memasukkan kertas suara, tempat pencelupan jari, meja yang berisi saksi dan PPL, 2 orang linmas akan bertugas di pintu masuk dan pintu keluar, dan di area luar terdapat papan daftar pasangan calon daftar pemilih dan beberapa orang pemantau. Untuk alur atau flow dari tata cara pemungutan suara adalah sebagai berikut. Orang pertama yang akan dijumpai pemilih adalah anggota KPPS keempat di meja pendaftaran. Setelah pemilih mendaftar, pemilih akan dipersilakan duduk dan menunggu dipanggil oleh Ketua KPPS dan 2 anggota KPPS yang membantunya untuk menerima surat suara. Kemudian, pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara secara rahasia di daerah yang diatur oleh KPPS nomor 5. Sesudahnya, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat suaranya diatur oleh KPPS nomor 6. Terakhir, pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebelum meninggalkan TPS, dan KPPS nomor 7 berperan menjaga botol tinta. Ini adalah daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan, serta daftar pasangan calon. Tujuannya ditempel di dinding ini adalah agar semua orang bisa melihat dan tahu siapa dan mana yang akan mereka pilih pada pemilu kali ini. Semakin banyak informasi, semakin besar keyakinan untuk memilih. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Ini saatnya TPS resmi dibuka untuk para pemilih. Sebelum memulai acara pencoblosan hingga penghitungan suara, Bapak Hendra selaku Ketua KPPS memimpin acara pengambilan sumpah anggota KPPS dan Linmas yang berlangsung di hadapan saksi dan pengawas pemilu. Isi dari sumpah ini menyatakan kesiapan para anggota KPPS untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPPS dan petugas keamanan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Hendra bersama anggota KPPS membuka kotak suara yang tersegel dan mengosongkan kotak suara untuk mengeluarkan semua alat perlengkapan di hadapan saksi dan pemantau secara jelas. Selaku Ketua KPPS, Bapak Hendra berdiri di hadapan para pemilih menjelaskan cara memilih yang benar, baik untuk pemilih normal maupun pemilih tunanetra. Menunjukkan tanda pengenal dan form C6, cara melipat kertas suara, memastikan kerahasiaan suara, memasukkan surat ke kotak suara, dan memastikan untuk mencelupkan jari ke dalam botol tinta. Para pemilih satu persatu masuk mengikuti alur tata cara pemilih yang benar. Tahap awal adalah mendatangi KPPS keempat terlebih dahulu. Sebagai penjaga gerbang, KPPS keempat bertugas mengatur aliran pemilih ke dalam ruangan dan menuju area duduk pemilih. Inilah yang dilakukan. 1. Jika seseorang pemilih datang dan membawa surat pemberitahuan C6,
KPPS keempat memeriksa bahwa surat tersebut terlihat asli dan memastikan pemilih terdaftar pada daftar pemilih tetap yang tersedia di hadapan KPPS nomor 4. Kemudian, dia memeriksa setiap jari tangan pemilih untuk memastikan bahwa tidak ada bekas tinta yang menunjukkan bahwa pemilih belum memberikan suara baik di TPS ini ataupun TPS lain. KPPS keempat mencatat kehadiran pemilih pada model C7 atau daftar hadir pemilih. Jika sudah terpenuhi, KPPS keempat mempersilahkan pemilih untuk memasuki dan menempati area duduk pemilih dan menunggu namanya dipanggil oleh ketua KPPS untuk memperoleh surat suara. Kedua, tanpa surat pemberitahuan. Jika seorang pemilih datang tanpa membawa surat pemberitahuan C6, namun membawa suatu tanda pengenal baik itu KTP, paspor, atau tanda identitas kependudukan lainnya, KPPS nomor 4 memeriksa keberadaan nama pemilih dalam daftar pemilih untuk TPS ini. 3. Tanpa surat pemberitahuan, memiliki tanda pengenal namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih TPS. Dengan asumsi bahwa tidak terdapat bekas tinta pada tangan, pemilih dapat memberikan suara namun harus menunggu pukul 12 siang sebelum diizinkan melakukan hal ini. KPPS nomor 4 mencatat khusus nama orang ini dan pemilih lain dalam kategori sama dan meminta mereka duduk dan menunggu hingga tengah hari atau pergi dan kembali ketika saatnya mereka memilih tiba. 4. Untuk pemilih dari TPS lain dapat menggunakan hak pilih di TPS tersebut dengan membawa model A5 atau surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan yang harus disampaikan pada PPS tujuan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila tidak memungkinkan, pemilih dapat menggunakan hak pilih di TPS pada hari pemungutan suara. 5. Pemilih mengenakan pakaian yang mengkampanyekan preferensi calonnya. Pada hari pemilihan, tidak boleh ada pengiklanan keterang-terangan preferensi partai atau calon tertentu pada area pemungutan suara. Dengan demikian, jika seorang pemilih yang melakukan ini hadir ke TPS, KPPS nomor 4 harus menerangkan bahwa pemilih tersebut perlu meninggalkan TPS dan mengganti bajunya bila dia ingin kembali untuk memilih. 6. Pemilih tiba dengan bekas tinta pada jarinya. KPPS nomor 4 akan menyuruh pemilih tersebut untuk pulang. 7. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya wajib dicatat pada data pemilih. Meja ini adalah meja utama. Keberadaannya amatlah penting karena sebagai tempat pemilih menerima surat suara, juga tempat tiap surat suara ditandatangani ketua KPPS untuk menjamin sahnya tiap surat suara pada tahap kotak suara. Jika seorang pemilih penyandang disabilitas atau pemilih yang membutuhkan bantuan untuk mencoblos dalam bilik suara tiba di meja pendaftaran bersama pendamping, pendamping pemilih menandatangani surat pernyataan formulir C3 di meja ketua KPPS. Jika seorang pemilih membutuhkan bantuan untuk memberikan suara, namun tidak memiliki pendamping, dalam kasus ini, anggota KPPS manapun dapat memberikan bantuan. Jika seorang pemilih penyandang tunanetra, tersedia alat bantu coblos tunanetra atau template di tiap TPS untuk mengakomodasi pemilih tunanetra yang ingin memberikan suara untuk pemungutan suara presiden. Jika seorang pemilih menemukan surat suara rusak atau keliru mencoblos, maka pemilih diizinkan untuk mengembalikan surat suara yang rusak atau keliru hanya 1 kali dan menerima surat suara baru hanya 1 kali. Ketua KPPS mencatat surat suara tersebut sebagai surat suara rusak atau keliru dicoblos. Tugas KPPS nomor 5 adalah untuk mengarahkan pemilih menuju bilik suara yang kosong, karena akan terdapat 4 buah bilik di tiap TPS. Jika seorang pemilih sangat membutuhkan bantuan mencoblos surat suaranya di dalam bilik suara, KPPS nomor 5 dapat membantu mereka di dalam bilik suara untuk mencobloskan surat suara pemilih. Tentu, dia harus telah menandatangani formulir pendamping pemilih. Tugas utama KPPS nomor 6 adalah mengarahkan pemilih ke meja kotak suara, memastikan surat suaranya sudah terlipat dengan benar dengan tanda tangan ketua KPPS di bagian luar, dan memastikan pemilih memasukkan kertas suaranya terlipat ke dalam kotak suara. Pastikan ketinggian meja kotak suara tidak terlalu tinggi untuk dijangkau pemakai kursi roda saat memasukkan surat suara. Petugas KPPS nomor 7 bertugas mengarahkan dan memastikan pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai bukti dia sudah memilih, untuk menghindari pemilih mencoblos lagi di TPS lain. Yang harus dipastikan adalah
Setidaknya satu ruas jari harus dimasukkan ke dalam botol tinta dan terlumuri sepenuhnya oleh tinta. Jari manapun tidak masalah. Jangan sediakan sebuah lap yang bisa digunakan pemilih untuk mengelap jarinya. Tinta ini harus didiamkan pada jari pemilih dan mengering sendiri. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk memberikan suara di dalam TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya yang sesuai alamat dan jari-jarinya bersih dari tinta. Tepat pukul 13, pemungutan suara berakhir. Namun, pemilih yang sudah berada di dalam TPS tapi belum menggunakan hak pilih masih dapat melanjutkan proses pemungutan suara. KPPS nomor 4 tidak dapat menerima pemilih baru yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalam proses perhitungan suara, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun tata letak TPS ini, membuka kotak suara, perhitungan, dan pencatatan suara, mengelompokkan surat suara dan pengumuman hasil, serta mengemas surat suara. Petugas KPPS berbenah mengatur ruangan TPS dan memindahkan kotak suara ke tengah ruangan, dan memastikan papan pengumuman dapat terlihat jelas oleh semua anggota KPPS serta saksi dan PPL. Sebelum proses perhitungan suara dimulai, pastikan TPS tertata dengan cara kotak suara diletakkan di bagian tengah ruangan sehingga dapat terlihat oleh semua orang. Pastikan bahwa papan yang digunakan untuk menempelkan hasil perhitungan dapat dilihat dengan jelas. Pihak yang berada dalam TPS pada tahap ini hanyalah anggota KPPS, saksi, dan PPL. Pemilih, pengamat pemilu, dan masyarakat umum berada di luar TPS. Sebelum kotak suara dibuka, Ketua KPPS dan anggota KPPS harus menghitung dan memilah surat suara yang ada sebagai berikut. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan hadir untuk memberikan suara. Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan hadir untuk memberikan suara. Jumlah total surat suara yang diterima oleh TPS pada awal pemungutan suara, termasuk surat suara cadangan. Jumlah total surat suara yang keliru atau rusak. Jumlah total surat suara yang tidak digunakan, termasuk surat suara cadangan yang tidak digunakan. Dalam pengisian formulir model C1, kolom DPT harus sesuai dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih tidak boleh melebihi jumlah pemilih yang terdaftar dalam data pemilih. Ketua KPPS dan anggota KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh para saksi dan mengeluarkan isinya secara hati-hati ke atas meja agar surat suara tidak tercampur. Proses penghitungan suara oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS. Terlihat surat suara dibuka, diperiksa keabsahannya satu persatu, dicatat, dan dihitung. KPPS nomor 1 atau Ketua dan KPPS nomor 2 bekerja sama untuk menghitung jumlah suara. KPPS nomor 2 bertugas untuk membuka surat suara secara satu persatu, memeriksa tanda pencoblosan pada tiap surat suara, dan menunjukkan surat suara kepada Ketua KPPS dan semua yang hadir. Ketua KPPS mengumumkan surat tersebut secara jelas dan lantang, sehingga terdengar dan terlihat dengan baik dan jelas oleh semua hadirin. KPPS nomor 4 dan KPPS nomor 5 mencatat hasil dari tiap surat suara yang diumumkan dalam formulir model C1 plano berukuran besar yang ditempelkan pada papan pengumuman untuk dilihat semua orang. KPPS nomor 4 dan KPPS nomor 5 menggunakan turus dengan 5 buah garis, atau 4 garis tegak dan garis kelima yang menembus keempat garis. KPPS nomor 4 dan KPPS nomor 5 menjumlahkan seluruh suara yang diumumkan untuk masing-masing pasangan calon, serta untuk surat suara yang tidak sah dengan cara ini. Setelah semua hitungan total dijumlahkan, total akhir dicatat dalam formulir model C1 yang sesuai. Pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan dan harus sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. KPPS wajib melakukan koreksi atau perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam penulisan formulir model C1 atau lampiran C1 dan C1 plano. KPPS nomor 2
membuka surat suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS untuk diperiksa keabsahannya dan diumumkan sah atau tidaknya kepada semua yang hadir. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria surat suara sah: tanda coblos pada nomor urut pasangan calon, tanda coblos pada foto pasangan calon, tanda coblos pada nama pasangan calon, tanda coblos lebih dari satu kali pada pasangan yang sama, tanda coblos pada garis kotak pasangan calon, tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut pasangan calon yang sama, tanda coblos lebih dari satu kali pada foto pasangan calon yang sama, tanda coblos lebih dari satu kali pada nama pasangan calon yang sama. Kriteria surat suara tidak sah: tanda coblos pada dua pasangan calon, tanda coblos di luar kolom pasangan calon, tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon. Setelah perhitungan suara, petugas KPPS nomor 6 dan nomor 7 melipat kembali surat suara dan mengelompokkannya ke dalam sejumlah tumpukan berdasarkan sah atau tidak. Kemudian mengikatnya dan memasukkannya ke dalam sampul berdasarkan surat suara sah berdasarkan masing-masing calon, surat suara tidak sah, surat suara rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara tidak terpakai sesuai dengan isian dalam formulir C1. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani seluruh formulir model C dan memberikan salinan formulir C, C1, lampiran C1 kepada para saksi dan PPL, serta mengumumkan hasilnya pada seluruh yang hadir dan menempelnya di papan pengumuman. KPPS wajib memasukkan ke dalam sampul formulir C, C1, dan lampiran berhologram, lalu disegel dan mengirimkan kepada PPS di tingkat kelurahan atau desa sebagai bahan rekapitulasi. Ketua KPPS wajib mengirimkan satu salinan formulir model C1 dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan. KPPS mengirimkan kepada PPS kotak suara yang berisi seluruh surat suara, kemudian sampul yang berisi formulir C1 berhologram, formulir C1 plano, formulir C3, formulir C6, formulir C7, salinan DPT, DPK, DPTB, DPKTB, serta alat kelengkapan TPS lainnya. Pengiriman salinan C1 kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK berada di luar kotak suara. KPPS menyelesaikan proses pemungutan dan perhitungan suara serta mengirimkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama. Seluruh proses pemungutan suara hingga perhitungan suara telah selesai. Suara Anda akan menentukan arah dan tujuan bangsa ini. Pak Hendra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk menjaga pemilihan presiden 2014 ini berjalan lancar, tertib, dan aman demi masa depan Indonesia yang lebih baik.